dalamnya laut bisa diduga. Tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Buktinya Dadan Hindayana, orang yang dianggap paling dekat dengan Pak Prabowo Subianto, orang yang diberikan penghargaan, diberikan kepercayaan, ternyata belgedes, semua itu dusta dan berkhianat. Mungkin Dadan Hindayana bersama konco-konconya ini satu di antara sekian banyak orang yang saat ini berada di lingkungan Pak Prabowo yang mungkin juga berkhianat ya. Hanya saja Dadan Hindayana ini nasibnya buruk dan harus terbongkar kedoknya. Dari peristiwa dicopotnya Dadan Hindayana bersama konco-konconya yang kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dijadikan tersangka karena kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ini sebagai bukti bahwa kritik yang selama ini disampaikan terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto memang nyata adanya ya. Dan kalau saya boleh beropini, kritik yang sampai hari ini masih terus dilontarkan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia bisa menjadi evaluasi, karena tidak semua pengkritik itu benci terhadap pribadi Pak Prabowo. Tetapi saya berkeyakinan bahwa setiap kritik atau setiap orang yang mengkritik Pak Prabowo Subianto ini, ia memang benar-benar mencintai Republik ini dan menginginkan pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan oleh rakyat di Republik ini. Sekali lagi, kalau saya boleh beropini, setiap kritik yang dilontarkan terhadap Pak Prabowo Subianto tidak serta-merta atau tidak selalu karena benci atau tidak suka dengan Pak Prabowo secara pribadi, tetapi karena memang sangat mencintai Republik ini dan kalau orang Jawa bilang ngeman terhadap Pak Prabowo. Karena ratusan juta rakyat di Republik ini berharap pemerintah bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih maju seperti apa yang diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa ini. Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Ya, ini juga memprihatinkan, Pak Prabowo luar biasa bekerja untuk bangsa ini dan rakyat ini, ya tercederai dengan, ya mungkin saya tidak mau memberi sebuah kesimpulan ya, karena ini kan masih dalam proses hukum. Saya tidak berani terlalu masuk ke sana, tapi yang pasti ya kita pejabat ini terkadang lengah dengan hal yang seperti itu. Dan sebelumnya kan saya sudah ingatkan ke kawan-kawan, nanti ada pejabat juga yang akan seperti saya. Dulu yang saya ingatkan Pak Purbaya, tapi ternyata yang kena ada dua hari ini, selain Pak Dadan, ada Pak Silmi. Dan kemudian dalam bulan Juni-Juli ini banyak juga pejabat yang akan ditangkap oleh KPK. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal butuh satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi.
Terima kasih kawan-kawan. Orkestrasi sama siapa, Bang? Apa? Orkestrasi sama siapa di dalam sosial itu, Bang? Pertama, Pak Prabowo harus mampu mencari kawan yang strategis dan kawan loyal. Pertama, kawan loyal dan partai loyal adalah partai PDIP. Kedua, barisan Habib Rizik yang hari ini luar biasa punya loyalitas kepemimpinannya, dan PDIP juga punya loyalitas ideologis. Jangan cari partai yang kesana kesini, dan jangan cari kawan yang hanya orientasinya di jabatan dan uang. Apa yang disampaikan oleh Pak Noel ini sepertinya masuk akal juga sih ya. Pak Prabowo Subianto memang harus benar-benar bisa memilih dan memilah, karena terbukti ya ketika Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka karena kasus dugaan korupsi tata kelola pengelolaan program makan bergizi gratis. Ini adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kita semua tahu beberapa waktu yang lalu Dadan Hindayana ini mendapat penghargaan bintang oleh Pak Prabowo. Tetapi pada kenyataannya kita semua tahu ya, tiba-tiba ia dicopot, dalam waktu beberapa jam kantornya digeledah, lalu ia dibawa ke kejaksaan, dan hari itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini sebagai bukti bahwa tidak selalu orang yang dekat terhadap Pak Prabowo itu baik dan patuh terhadap Pak Prabowo. Buktinya orang yang selama ini diharapkan bisa membawa program makan bergizi gratis, program unggulan, ini berkhianat dan berdusta kepada Presiden Prabowo Subianto. Mungkin Dadan Hindayana bersama konco-konconya ini satu di antara sekian banyak orang yang saat ini berada di lingkungan Pak Prabowo yang mungkin juga berkhianat ya. Hanya saja Dadan Hindayana ini nasibnya buruk dan harus terbongkar kedoknya. Bisa jadi orang-orang yang selama ini ada di lingkungan Pak Prabowo juga memiliki kelakuan yang sama ya. Tetapi sebagai rakyat biasa, saya berharap tidak ada lagi orang-orang yang berkhianat kepada Presiden Prabowo Subianto seperti Dadan Hindayana. Tetapi mana tahu ya, dalamnya laut bisa diduga. Tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Buktinya Dadan Hindayana, orang yang dianggap paling dekat dengan Pak Prabowo Subianto, orang yang diberikan penghargaan, diberikan kepercayaan, ternyata belgedes, semua itu dusta dan berkhianat. Kita berharap kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh mantan kepala Badan Gizi Nasional ini tidak cukup sampai di sini. Masih ada pelaku-pelaku lain yang masih ngumpet dan belum terungkap. Kita tahu ya, orang yang saat ini menjabat sebagai kepala Badan Gizi Nasional ini adalah orang dekatnya Pak Prabowo. Orang yang sejak 2019 silam menjadi tim relawan pemenangan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Bahkan kalau kita melihat dari berbagai rekam jejak digital, Nani Esdiang ini sangat berperan terhadap penyebaran berita hoax terkait dengan Ratna Sarumpait. Pada tahun 2019, pada saat menjelang pemilu, Ratna Sarumpait ini dikabarkan dipukuli oleh sekelompok orang sampai mukanya babak belur. Orang yang pertama kali menyebarkan berita hoax ini adalah Nani Esdiang. Padahal Ratna Sarumpait ini tidak sama sekali dianiaya oleh sekelompok orang, melainkan sedang menjalani operasi plastik, dan muka
bengep-bengep, muka bengkak dan lebam ini adalah efek dari proses operasi plastik. Tetapi pada saat itu Hani SD yang menerima informasi tanpa cek and recheck, ia menyebarkannya ke publik dan menggegerkan Seantero jagat Republik ini.